Taruh Mbak, ini agak menarik nih, agak menarik. Saya agak mundur ke belakang. Lahirnya akta perubahan itu kan terjadi kan seharusnya melalui rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang saham luar biasa. Biasanya kan seperti itu ya. Benar, benar. Nah, bisa nggak Mbak, apakah ketika terjadi rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang saham luar biasa itu Mbak mendapat informasi untuk hadir kan nggak, karena kan kalau saya lihat dari jabatan Mbak sebagai dewan komisaris dan pemegang saham menjadi salah satu pemegang saham itu gimana Mbak? Bisa digambarkan nggak Mbak? Mm-mm. Dari perjalanan, oke, dari perjalanan pembuatan akta ini kan memang dibunyikan di dalam berita acara itu adanya RUPS LB. Oke. Perjalanannya RUPS ini adalah semua tidak sesuai dengan, saya tidak pernah didapatkan undangan, saya tidak pernah dikasihkan notulen, Mm-mm. terus saya tidak pernah diberitahukan Mm-mm. apapun itu. Jadi Mm-mm. seolah-olah itu akta ini terbit saya dapatin dari orang lain, udah menyebabkan banyak kerugian. Nah, tadi Mbak sebut ada rapat umum pemegang saham luar biasa, Mbak tidak dapat informasi. Tapi kan Mbak tahu, tahu nggak tempat RUPS LB itu diselenggarakan? Terus ada nggak agenda undangan baik melalui surat kabar atau pemberitahuan di kantor perseroan? Mungkin saya bisa menceritakan sedikit ya Mm-mm. kronologisnya, Oke. kronologisnya uh, uh, sampai ada pelaporan ini. Mm-mm. Jadi sebenarnya dalam akta PT yang 2021 yang seperti saya uraikan, ini Mm-mm. kan sifatnya keluarga. Oke. Isi dalam PT CCK ini hanya 3 orang, 3 orang. Oke. hanya Siapa tiga siapa orang. aja Mbak? Ya, direktur, direktur yang merupakan suami saya, direktur, dewan komisaris, dan komisaris utama. Jadi direktur adalah direktur yang merupakan suami saya, dewan komisaris, dan saya dalam perusahaan ini. Ada 3, siapa aja kalau boleh disebut nama gitu? Ya, mungkin boleh saya sebutkan. Jadi di dalam perusahaan, Edrik Tanaka yang sebagai direktur, Antonius Wijaya yang sebagai dewan komisaris, saya Susanti Atta Gilbert sebagai komisaris utama. Iya. Uh, Di mana tercantum di dalam bahwasanya direktur uh, tercatat tercatat dalam saham 75%. Dan saya komisaris utama tercatat dalam 20%. Kalau saham kami gabungkan adalah total saham kami adalah 95%. Dan saham yang lain, Antonius Wijaya yang merupakan Dewan Komisaris adalah saham 5%. Jadi sekarang pun adanya terjadi RUPS LB ini, saya tidak tahu fungsinya untuk apa. Karena pada dasarnya perusahaan ini adalah perusahaan keluarga. Di mana saya bertindak bersama-sama dengan suami saya untuk pembentukan perusahaan ini. Dikarenakan kami satu, makanya lah kami mengajak satu orang yang bernama Antonius Wijaya untuk melengkapi PPAT ini dengan saham 5%. Iya. Jadi saya kalau itu kalau kita gabungkan itu adalah 95%. Ini diketahui oleh notaris M karena dari awal 2021 notaris lah yang membantu untuk membuat PPAT-nya.
Iya, iya. Iya. Jadi perusahaan ini tuh bukan perusahaan yang dimana banyak orang ya, ya Bang. Hmm. Oke. Jadi perusahaan kan hanya terdiri dari 3 orang. Uh-uh. Mungkin saya bisa menceritakan sedikit kronologis dari perjalanan sampai adanya RUPS LB yang tadi saya ceritakan, cacat RUPS, dan mungkin saya bisa menceritakan kenapa sampai terjadi ada dugaan surat kuasa palsu dan sampai terbentuknya fakta otentik yang seolah-olah isinya benar, tetapi isi dalam itu semua dipalsukan. Oke, silakan, Mbak. Jadi pada tanggal 3 November 2023, Direktur Utama Edrik Tanaka dan Dewan Komisaris Antonius Wijaya bersama-sama 170 di waktu yang bersama-sama melakukan penganiayaan secara bersama-sama di hari yang sama, di malam yang sama, melakukan penganiayaan terhadap Komisaris Utama, terhadap saya. Oh gitu. Berarti Mbak mengalami kekerasan. Maaf? Mbak, berarti Mbak mengalami tindakan kekerasan dari suami gitu? Iya, benar, benar, benar. Jadi kejadiannya itu di tanggal 3 November 2023, kan? Direktur bersama-sama KUHP 170 dengan Dewan Komisaris bersama-sama di malam yang sama melakukan penganiayaan dalam satu laporan kepolisian, penganiayaan terhadap saya, Komisaris Utama. Gitu. Ya, jadi saya mungkin bisa kasih lihat sedikit ya, tahun lalu keadaan saya itu begini. Nah, ini mungkin bisa kelihatan kan, saya kelihatan begini. Jadi bersama-sama Direktur dan Dewan Komisaris bersama-sama melakukan penganiayaan sampai menghilangkan barang bukti dan pengerusakan barang bukti bersama-sama penganiayaan terhadap Komisaris Utama.